Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita mendapatkan narasumber dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang yang ada hubungannya dengan parasit ya, khususnya tentang nyamuk ya. Ilmunya itu namanya entomologi ya. Jadi kita dengar banyak di sosial media sekarang pro kontra tentang melepaskan nyamuk yang berwolbachia untuk menurunkan kasus infeksi denggi gitu ya. Baiklah, mudah-mudahan kita nanti bisa dapat paham karena adanya pro kontra di masyarakat. Kita akan dengarkan penjelasan dari Dr. Ahmad Gifari. Silakan. Ya, izin share screen boleh, Bro? Ya, Silakan. Apakah terlihat nih? ya sudah. Oke. Baik. Oke. Boleh langsung ya, Prof? Langsung nanti sudah ini ada diskusi. Oh ya, oke. Jadi waktunya 20 menit ya, Prof? 30 menit boleh? Oh, Ya. baik. Ya, ada 40-an slide ya, mungkin cukup 30 menit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Buya Rizal dan para jemaah Al-Hasani. Perkenalkan saya Ahmad Gifari. Saya dosen tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prof Moderator di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Palembang. Jadi saya diminta Prof untuk membawakan topik yang lagi hangat itu teknologi dalam menurunkan infeksi denggi yang setiap tahun, apalagi di awal musim hujan seperti saat ini, itu meningkat. Ini peran dari vektor Aedes aegypti. Mungkin sudah pernah dengar ya, Aedes aegypti yang akan saya jelaskan, yakni terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan infeksi tersebut, lalu tentang nyamuk itu sendiri, serta beberapa kegiatan yang telah dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan infeksi denggi. Baik, mungkin saya bisa mulai. Jadi di slide pertama ini ada gambar nyamuk ya. Bisa lihat ada yang kiri, ada yang kanan. Prof. Hairil mungkin lebih ahli ya, karena beliau eh, Prof di bidang entomologi. Saya juga sebenarnya, tapi lebih ke bagian yang lebih kecil, yaitu di bagian virus-virusnya. Kemarin saya S3-nya itu tentang virus COVID. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait nyamuk juga bisa ditanyakan langsung kepada Prof. Hairil. Oke, jadi gambar sebelah kiri ini kalau dilihat, nah ini yang Prof. Hairil selalu jelaskan kepada kita. Kalau ada gambar nyamuk dengan lira seperti ini Aedes aegypti. Satu lagi yang mirip ini saudaranya, ini Aedes albopictus ya. Jadi siapa ini Aedes aegypti? Ini adalah vektor utama ya. Jadi dia yang pertama, yang paling sering yang menyebabkan demam denggi. Nah, bagaimana sifatnya ini? Aedes aegypti itu dia biasa menggigit pagi atau siang hari, disebut juga diurnal ya. Jadi kalau pagi-pagi, nah itu kalau gigit biasanya si aegypti ini. Terus ini ada istilahnya highly anthropophilic. Ini nyamuknya lebih suka menggigitnya itu milih darah manusia daripada darah hewan artinya. Nyamuk ini berkembang biak di habitat kontainer air bersih. Ya, jadi beda dengan ada spesies lain yang sukanya di got itu ya, air kotor. Dan dia punya jangkauan terbangnya jauh, nih, bisa 150 meter. Itu mengenai Aedes aegypti. Yang kedua, Aedes albopictus namanya. Aedes albopictus ini dia secondary dengue, artinya bisa juga menularkan tapi tidak sebanyak yang aegypti. Oke, bagaimana sejarahnya Aedes aegypti di dunia ya? Jadi kalau dari namanya mungkin Bapak Ibu tahu ya asalnya dari Egypt ya. Egypt itu Mesir.
Jadi dari sejarahnya seperti ini, dari Egypt daerah sekitar atas sini, terus banyak menyerang warga Afrika, lalu orang Afrika banyak yang dibawa ke Amerika gitu ya saat menjadi budak, sehingga banyak kejadian di South America dulu ada demam yellow fever kalau sejarahnya seperti itu. Jadi nenek moyang Aedes aegypti itu dari sub-Sahara Afrika. Awalnya mereka itu tinggal di lubang pohon. Sebelum sekarang dia sukanya di kontainer atau yang dibuat oleh manusia. Masih ada ininya nenek moyang nyamuk Aedes aegypti ini, tapi nama spesiesnya Formosus. Spesies ini mampu berkembang biak di luar Afrika, terbawa oleh kapal perdagangan Portugal dan Spanyol. Masuki dunia baru, istilahnya dunia baru tuh Amerika ini ya. Kalau dunia lama itu atau old world itu Afrika. Jadi seperti itu sejarahnya. Aegypti yang awalnya cuma di sub-Sahara sekarang sudah mendunia. Masuk ke Indonesia itu kasus DBD pertama tahun 1968. Tempat perkembangbiakan Aedes aegypti yang tadi awalnya di lubang-lubang pohon ya, karena di daerah Afrika sekarang sudah mampu beradaptasi dengan perkotaan ya. Kalau dilihat nih bisa di TPA, tempat penampungan air, seperti drum atau apa nih, bekas-bekas kaleng. Juga tempat minum-minum vas bunga. Di lubang pohon masih bisa dia tinggal di ketiak pohon. Kalau punya pohon pisang, di lipatannya itu bisa ada air yang tertampung saat hujan, itu bisa eh, ada jentiknya juga, lalu di sumur. Nah, jadi itu merupakan tempat perkembang biakannya Aedes aegypti. Nah, itu adalah vektor. Jadi vektor itu hewan atau serangga yang membawa penyakitnya. Nah, yang saya gambar berikutnya ini adalah penyakitnya itu sendiri atau virusnya ya, atau virus denggi. Jadi kalau COVID itu virusnya corona ya, ada mahkota-mahkotanya. Nah, kalau ini virusnya virus denggi, dia familinya Flaviviridae atau kalau penyakit ini terjadi bisa kuning gitu ya. Ada serotipenya ya, jadi ada denggi 1, 2, 3, 4. Nah, yang paling parah itu berdasarkan penelitian adalah denggi 3. Lalu yang lalu yang lain-lain juga parah, tapi tidak sampai yang meninggal dunia itu denggi 2, denggi 1, denggi 4. Jadi ada hubungan antara serotipe ini terhadap keparahan penyakit, itu maksudnya ya. Jadi ini secara umum gambaran penyakit denggi, bahwasanya itu ada yang namanya vektor si nyamuk Aedes dan dia membawa virus yang namanya denggi. Nyamuk ini tadi mencari makan dari darah manusia, maka ia mencari anak-anak. Ini biasanya yang lebih sering kegigit gitu ya, karena mungkin perilakunya memudahkan untuk digigit nyamuk, atau karena dia bersekolah gitu pagi hari, bisa sering banyak laporan dari sekolah-sekolah seperti itu, lalu menjadi demam. Nah, jadi natural history of dengue ini ada yang bisa parah gitu, meninggal dunia, atau kalau dia hidup bisa menularkan lagi kepada orang lain. Nah, di sini ada posisi dari si Wolbachia itu, yaitu inovasi ya, gerakan untuk teknologi vektor ini untuk memutus kejadian demam berdarah. Jadi di dunia setiap tahunnya itu ada hampir 400 juta infeksi. Jadi dengan tingkat kematian yang bervariasi. Dari WHO mengharapkan menurunkan angka kematian atau case fatality rate dari 0,8 tahun 2020 menjadi 0%. Nah, di tahun 2030. Jadi kita punya PR, jangan ada lagi yang meninggal gitu. Maksud WHO karena DBD ini di tahun 2030. Yang menjadi hal pentingnya itu
harus tersedia vaksin untuk hal itu, dan vaksin sudah beberapa ada yang mulai diperjualbelikan. Informasi terbaru dari teman saya di Dinas Provinsi Sumatera Selatan itu di Bontang ya, di Bontang sudah diadakan launching vaksin dengue untuk anak-anak. Nah, itu mungkin suatu aksi juga dalam rangka penanganan dengue bisa untuk menurunkan angka kematian ini. Lalu yang kedua, efektivitas faktor. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu Aedes berwolbachia dan kolaborasi lintas sektor. Jadi dengan ada teknologi ini, tapi harus didukung oleh masyarakat. Mereka bersedia untuk semisal menjadi orang tua asuh untuk wadah-wadah atau botol-botol telur berwolbachia ini, sehingga bisa dilepaskan di alam dan mengganti posisi nyamuk yang mengandung dengue dengan yang tidak mengandung dengue. Ya, jadi kalau dihitung sampai dengan minggu ke-30 tahun 2023, angka kematian akibat dengue di Indonesia itu 373 orang. Itu setara dengan jumlah penumpang yang Boeing ya, banyak artinya. Oke, nah ini kita masuk kepada Wolbachia WMP Projects atau World Mosquito Project. Jadi ini program ini bukan punya Indonesia saja. Sebenarnya ini adalah sebuah program yang mendunia ya. Ada sekitar 14 kalau nggak salah ini. Meksiko, El Salvador, Kolombia, Honduras, Brazil, Sri Lanka, Indonesia termasuk sejak tahun 2011, Australia, Laos, Vietnam, Kiribati, Vanuatu, Fiji, New Caledonia ya. Jadi ada 14 yang sudah mengikuti program penggunaan nyamuk berwolbachia dilepaskan di alam dalam rangka untuk menurunkan kejadian demam dengue. Apa sebenarnya Wolbachia itu ya? Jadi Wolbachia ini sudah lama diketahui, sejak tahun 1924. Awalnya memang diketahui bakteri ini berada di badan nyamuk Culex pipiens namanya. Jadi ketika diperiksa di dalam sel nyamuk itu kok ada bakteri. Nah, bakteri itu diberi nama Wolbachia sesuai dengan nama penemunya. Lalu tahun 67 diuji cobakan, lalu di tahun 2000 itu diketahui bahwa bakteri ini dia berkompetisi dengan virus sehingga dia memiliki potensi untuk digunakan sebagai pengendalian dengan teknologi yang tinggi. Bagaimana sebenarnya teknis sehingga nyamuk yang berwolbachia itu bisa digunakan? Jadi ada dua. Yang pertama namanya population modification atau replacement, yaitu berbasis pewarisan Wolbachia dan kapasitas Wolbachia tersebut memblok replikasi dengue. Sehingga yang dilepaskan itu nyamuk jantan dan betina, nyamuk yang saling mating itu akan menghasilkan keturunan memiliki Wolbachia. Jadi contohnya misalnya yang gambar 2 di bawah ini adalah nyamuk yang berwolbachianya yang betina ini ya. Kalau Prof. Hairil cerita, Wolbachia itu kalau betina ini kumisnya tipis di sini katanya. Nah, kalau ini kumisnya tebal ini artinya jantan. Nah, ini gambar ini menunjukkan nyamuk berwolbachia betina yang di lab dilepaskan di alam ketemu dengan jantan yang tidak berwolbachia, anak-anak mereka nanti akan menjadi anak nyamuk betina yang berwolbachia dan jantan yang berwolbachia gitu. Apalagi kalau yang tadi dilepaskan betina berwolbachia dan yang jantan juga berwolbachia, maka seluruh keturunannya akan menjadi nyamuk jantan betina yang berwolbachia. Tapi bagaimana kalau yang dilepas itu jantan yang berwolbachia ini ya, warnanya agak hijau. Apakah terlihat ya? Agak hijau nih kalau dia berwolbachia. Nah, dia itu akan menyebabkan tidak tumbuh gitu ya. Atau telur yang dibuahi oleh jantan berwolbachia ini akan mati gitu. Nah, jadi ini
teknik seperti ini yang digunakan atau potensi memanfaatkan Wolbachia itu sebagai pengendali denggi. Nah, sedangkan gambar yang pertama ini nyamuknya sama-sama bebas ya, tidak ada Wolbachia, maka tentu saja dia bisa tetap mengandung denggi. Nah, jadi seperti ini metode penyebaran Wolbachia-nya. Ada dua tadi. Yang pertama metode suppression ya, yang tadi. Yang dilepasnya itu adalah nyamuk yang male saja. Male dibikin di laboratorium banyak-banyak gitu, lalu dilepaskan, diharapkan ketemu dengan nyamuk betina di alam, wild type gitu ya, wild alam, akan menyebabkan embryonic death, sehingga menurunkan populasi. Jadi kalau lihat di gambar sebelah kiri ini nyamuk yang wild gitu, diharapkan dengan dikirimkan banyak-banyak nyamuk yang berwolbachia yang jantan, sehingga turun nanti pada akhirnya. Nah, teknik seperti ini digunakan ada di 4 negara, di Singapura, lalu di USA, di Cina, sama di Thailand. Teknik yang pertama ini metode suppression. Yang kedua, metode 2 replacement. Nah, ini yang tadi 14 negara, ya ini dia tidak mengurangi jumlah nyamuk, tapi diharapkan yang tadinya awalnya nyamuknya banyak yang wild, diharapkan awalnya sebagian, lalu lama-lama menjadi yang berwolbachia, sehingga walaupun masih ada nyamuk di lapangan dan menggigit kita, tetap menggigit nyamuknya, tapi tidak lagi mengandung virus denggi. Jadi kalau dibandingkan dua metode tadi, yang pertama yang diterapkan di Singapura itu sustainability atau keberlangsungannya, yang pertama ini susah gitu ya, karena pemerintahnya harus melepaskan nyamuk terus sampai kapan kurang jelas ya, karena nyamuk itu kan dia bisa bisa ada lagi gitu, baik memang telurnya baru menetas atau ada yang datang dari luar. Sedangkan teknik yang kedua ini lebih berkesinambungan, self sustaining, karena dia cukup dilepaskan sampai beberapa bulan, lalu nanti nyamuknya sudah semuanya berwolbachia tanpa harus ditambah lagi. Number of mosquito release, jumlah nyamuk yang dilepas, kalau pakai metode suppression harus sangat banyak gitu, karena harus menekan minimal mungkin. Sedangkan kalau yang replacement itu tidak terlalu banyak, walaupun yang sudah disebarkan di media massa itu sampai 10 juta, emang banyak ya 10 juta, tapi nggak sekaligus langsung dilepas. Kalau 10 juta langsung dilepas dalam waktu 1 hari memang banyak sekali, tapi tidak seperti itu, dilepas sebagian-sebagian. Keefektifan, need to continually release large amount ya, jadi harus bisa efektif apabila yang dilepas itu banyak. Sedangkan yang replacement tidak perlu sangat banyak melepaskan nyamuk laboratoriumnya itu. Length of mosquito release, kapan harus dilepaskan nyamuk ini, harus dilepas terus kalau yang ini ya, yang supresi. Sedangkan yang replacement yang kita kerjakan itu 6 bulan saja. Dan sampai sekarang di Jogja itu dari awalnya 2012 terus sampai sekarang sudah tidak pernah lagi dilepaskan nyamuk-nyamuknya, baru akan dicobakan di 5 kota berikutnya gitu. Scalability, demonstrate to work in areas up to several square. Nah, ini jumlah daerahnya cuma beberapa kilometer saja, sedangkan yang menggunakan teknik berikutnya itu lebih luas ya, karena dia memanfaatkan daya terbang nyamuk tadi ya, 150 meter, dia semakin terbang makin luas. Bukti terhadap kesehatan masyarakat ini yang pertama tidak terlalu jelas, sedangkan yang replacement ini sudah banyak buktinya. Tadi ada 14 negara dan termasuk di Jogja, dan insya Allah akan dimulai lagi di beberapa kota di Indonesia. Keamanannya sama-sama aman, yang menggunakan ini hanya 5 negara untuk teknik suppression. Tadi saya sudah bilang Thailand, USA, Cina. Jadi negara-negara yang dananya besar sepertinya yang menggunakan teknik ini, yang 14 country itu termasuk Indonesia. Nah, ini ada
penjelasan bagaimana sebenarnya ada Wolbachia di dalam badan nyamuk itu bisa menurunkan jumlah virus. Ini beberapa hasil penelitian dari Nature. Ini Nature adalah jurnal utama untuk ilmu sains ya. Jadi bakteri itu berkompetisi sumber makanan dengan virus tersebut. Sehingga kalau virusnya kalah maka virusnya akan hilang seperti itu. Lalu memacu produksi oksigen sebagai imunitas antimikrobial, memacu ekspresi gen imunitas, dan menstimulus sistem imunitas nyamuk. Jadi seperti ini penjelasan dari peneliti atau saintis bagaimana ada kok bisa gitu ya virus dengue jadi kalah ketika ada Wolbachia di dalam nyamuk Aedes aegypti. Nah, bagaimana pengimplementasian Wolbachia yang ada di Yogyakarta? Jadi kan nyamuk sudah banyak gitu ya awal-awalnya. Kenapa ditambah lagi 10 juta gitu? Jadi nyamuk tersebut yang membawa Wolbachia itu diharapkan akan kawin dengan nyamuk lokal dan mewariskan Wolbachia ke anak-anaknya tadi yang gambar sebelumnya sudah dijelaskan. Pelepasan itu hanya 10% dari populasi dan hanya 6 bulan ya tadi sudah dijelaskan juga. Oh, tidak dilepaskan terus-menerus. Dan memang kita menambah jumlah 10%, tapi setelah penelitian itu ternyata jumlah Aedes pun tidak menjadi sangat besar ketika dilepaskan. Lalu upaya-upaya lain itu tetap dilakukan. PSN, 3M itu tetap dikerjakan. Nyamuk berwolbachia sudah 60%, maka penyebaran dihentikan. Nyamuk yang berwolbachia akan berkembang dengan sendiri. Nah, tadi keterangannya yaitu dia stabil dan sustainable atau dia berkesinambungan bisa menjaga sendiri populasinya tanpa harus ditambah terus dari nyamuk laboratorium. Jadi ini tadi gambarnya. Awalnya banyak nyamuk yang wild, ditambahkan sedikit-sedikit selama 6 bulan. Lalu nanti lama-lama dia bisa sustain semua nyamuknya menjadi Wolbachia. Ini ada gambar wadahnya ini. Wadahnya ini tulisannya ini jangan dipindah gitu ya. Jangan dibuka itu ya. Karena kalau dibuka nanti bisa telurnya bisa rusak gitu ya. Diharapkan nanti dia bisa keluar sendiri dari lubang-lubang ini nyamuk-nyamuknya itu. Oke, apa hasilnya? Jadi hasilnya sebagaimana sudah di tempat lain juga kejadian dengue itu menurun. Jadi desain penelitian yang dikerjakan ini ada gambar yang putih sama biru ini yang putih ini artinya untreated cluster, artinya daerah yang tidak diberikan nyamuk berwolbachia itu yang putih, sedangkan yang biru itu yang dikasih nyamuk berwolbachia. Ternyata hasilnya yang ada kejadian dengue di daerah biru itu 318, yang biru itu ada juga tetap tapi 67. Jadi kesimpulannya itu terjadi penurunan jumlah kejadian dengue dan juga penurunan keparahan dengue. Jadi yang masuk ke rumah sakit ini lebih sedikit. Nah, kalau dilihat dari data, jadi yang memang setiap awal tahunnya ini kalau dilihat 2017, 2018, 2019, setiap awal tahun selalu tinggi. Di 2017 itu mulai diberikan Wolbachia-nya, kejadiannya semakin menurun di awal tahun. 2021 juga, 2022, 2023. Jadi menjadi menurun. Jadi ini hasil yang didapatkan dengan penerapan nyamuk Aedes berwolbachia. Kita baca di sini di 2 dusun di Sleman, di Bantul, nyamuk berwolbachia establish dan menurunkan kejadian dengue, menurunkan kejadian rawat pasien, mengurangi beban rumah sakit gitu dan biaya kesehatan. Hasil yang sama juga didapatkan di negara lain yang menggunakan teknologi Wolbachia di Brazil, Australia, dan di Vietnam. Penggunaan nyamuk ini apakah benar-benar aman? Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Jadi dari pemerintah itu melakukan kajian risiko dengan mengirimkan para ahli-ahli di bidang
entomologi itu ya. Ini ada Prof. Dr. Insinyur Damayanti Bukhori, ini ahli entomologi seperti Prof. Hairil itu. Lalu ada Prof. Dr. Aryati, ini spesialis patologi, Dr. Upi dari IPB, ada Prof. Dr. Hari Kusnanto. Nah, gini ada para ahli yang menilai bagaimana apakah sangat baik sekali ini teknologi ini, tidak ada kelemahannya gitu ya. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Nah, dari 57 aspek yang dibagi menjadi 4 kategori, yakni ekologi, efikasi, dan kesmas, serta ekonomi, memang ada resiko-resiko kecil seperti itu. Tapi secara keseluruhan, akibat dari pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia itu dapat diabaikan. Jadi sudah dipublikasikan risk assessment namanya, bahwa telah dilepaskan nyamuk ini di Yogyakarta, lalu dinilai faktor-faktor yang berhubungan. The result showed that the release of Wolbachia infected Aedes aegypti led to negligible risk. Artinya memang ada faktor-faktor yang berpengaruh atau ada faktor-faktor yang mungkin bisa menghambat itu, dan ini memang terbukti. Oke, ini Wolbachia bukan produk GMO ya. Ini ada bahasan di media gitu ya, bahwa nyamuk Wolbachia itu katanya produk GMO. Jadi kalau GMO itu kan tidak bisa sustain. GMO itu kepanjangan dari genetically modified object gitu ya. Kayak vaksin kita itu, nah vaksin COVID itu kan ada yang GMO juga ya, yang bagian dari virus terus diganti fungsinya untuk jadi vaksin. Nah, Wolbachia itu dicurigai seperti itu. Nah, sudah diteliti ini bahwa disimpulkan bahwa that mosquito containing Wolbachia are not considered to be GMO. Jadi tidak ada perubahan pada gen si Wolbachia ini. Jadi dengan begitu dia bisa bertahan lama. Penelitian berikutnya, ada kekhawatiran kalau nyamuk ini dilepas nanti nyamuk Aedes aegypti ini akan mendominasi gitu, akan sangat banyak gitu. Misalnya selama ini ada 100 juta Aedes aegypti, ditambah lagi menjadi 200 juta. Ada kekhawatiran seperti itu mungkin dari masyarakat. Nah, ini diteliti, we found no between difference of relative abundance Aedes aegypti or Aedes albopictus prior to after Wolbachia male introgression. Nah, jadi setelah diberikan itu memang mungkin dia meningkat di awal, tapi bagaimana ternyata di alam itu telah mengaturnya sehingga tidak jadi peningkatan yang sangat tinggi terhadap jumlah nyamuk Aedes aegypti ini. Sudah dibuktikan dan sudah dipublikasikan. Ini di PLOS Neglected Tropical Disease, ini terstandar Q1. Jadi kesimpulannya untuk teknologi Wolbachia ini aman. Wolbachia ini aman bagi manusia karena Wolbachia ini hanya hidup di... Apakah waktunya sudah habis? Lanjut. Oh, lanjut. Ya. Lalu Wolbachia ini aman bagi lingkungan. Wolbachia aman bagi serangga. Wolbachia aman bagi Aedes aegypti. Wolbachia tidak menyebabkan denggi menjadi lebih ganas. Wolbachia justru menghambat perkembangan virus di tubuh nyamuk. Nah, ini jadi yang tadi analisis dari para ahli mengenai risiko. Yang paling tinggi yaitu di sini moderate risk. Nah, jadi setelah dinilai tadi beberapa faktor, yaitu dikhawatirkan class action and social conflict. Dan memang ini terbukti ya, karena kita dari dulu pemerintah itu tahunya dalam menghadapi denggi itu dikurangi jumlah nyamuk, tapi teknologi yang baru ini kok malah menambah. Nah, jadi terjadi risiko di situ. Nah, di sini sudah diprediksi oleh para ahli, memang moderate risk ini akan terjadi. Dan di sinilah memang
dalam menanganinya itu kita perlu kolaborasi antar sektor dari Kementerian Kesehatan, dari masyarakat dan para ahli harus sama-sama eh, menjelaskan manfaatnya. Jadi di sini sudah dituliskan terkait tadi resiko-resiko. Sedangkan resiko-resiko lain yang low risk yaitu replacement of dengue vector. Nah ini social fear, ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu memang sudah dimasukkan, tapi masuk ke dalam kategori yang rendah dan bisa diabaikan, negligible risk. Ini yang agak tinggi yang class action dan sudah terbukti. Jadi harus kita atasi bersama-sama ya. Salah satunya dengan acara pada pagi ini untuk mengatasi class action dan social conflict tersebut. Oke, lalu teknologi nyamuk ini adalah sebagai pelengkap. Jadi kalau dilihat ini ada segitiga ini, kalau kami di kedokteran atau di kesehatan itu ada namanya trias epidemiologi. Epidemiologi untuk kejadian penyakit itu harus ada 3 hal, yakni manusia, ada penyakitnya, dan ada vektor atau lingkungan gitu. Nah, untuk kejadian dengue ini sendiri, kita sudah banyak bekerja di dalam mengurangi kejadian dengue, hubungan manusia dengan nyamuk, yaitu misalnya fogging gitu ya, larvasida, ikanisasi, ya, masukkan ikan di dalam tempat gitu ya, supaya memakan jentik. Lalu dengan menghindari gigitan nyamuk, pakai kelambu, pakai lotion, tanaman pengusir nyamuk. Ya, ini adalah teknologi atau yang digunakan untuk mengurangi dengue antara manusia dengan Aegypti. Dengan manusia dengan virus itu sendiri, cara menanganinya yaitu dengan menegakkan diagnosis dengan cepat, penanganan klinis dengan baik sehingga mengurangi jumlah kematian, pola hidup sehat, menggunakan vaksin juga bisa di sini, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan kita terhadap dengue. Nah, yang antara Aedes aegypti dengan virus dengue, nah ini adalah dengan adanya teknologi Wolbachia ini. Jadi dia posisi teknologi ini adalah sebagai pelengkap di bagian yang bawah sini. Teknologi Wolbachia bukan menggantikan teknologi atau upaya yang sudah dikerjakan oleh masyarakat. Teknologinya sebenarnya melengkapi pada sisi yang belum ada solusinya. Ya, jadi dia adalah pelengkap gitu. Kenapa dia pelengkap ini? Ada beberapa laporan dari Dinas Semarang, keberhasilan pengendalian dengue berbasis peran serta masyarakat di Kota Semarang. Di sini bisa dijelaskan waktu tahun 2010 sampai 2014 sebelum ada gerakan-gerakan itu kasus tinggi. Begitu 2015 ini ada gabungan kegiatan seperti Gasurkes, Cicentik, dan satu Jumantik itu berhasil untuk menurunkan kasus DBD. Nah, diharapkan juga kalau nanti sudah ada juga si Aedes Wolbachia ini juga semakin menurunkan kejadian atau insiden dari demam berdarah. Nah, jadi tadi sudah disebutkan beberapa upaya yang bisa kerjakan, yaitu mengurangi densitas vektor dengan pemberantasan sarang nyamuk, ya. Tidak menggantung baju atau yang bisa tempat istirahat nyamuk, ya. Larva seeding itu dengan menghilangkan larva nyamuknya. Biological control, spraying, pakai fogging gitu. Lalu mengurangi kemampuan bertahan lama hidup vektor dengan sticky ovi trap, itu memasang seperti wadah yang tadi, Aedes aegypti berwolbachia, tapi isinya itu dia nyamuknya jadi lengket di situ. Lalu lethal ovi trap dengan dikasih obat di trapnya sehingga mati nyamuknya. Lalu mengurangi kontak manusia dengan nyamuk pakai kelambu, bed net, house cleaning pakai kawat kasa nyamuk itu, repellent ini pakai obat oles, dan menggunakan household insecticide product pakai Baygon seperti itu misalnya ya. Aerosolnya Baygon atau coil ini yang nyamuk bakar itu ya, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah besaran kasus dengue dari awal mula dia ada di Indonesia ini.
dikenalkan tahun 1968 di kota Surabaya awalnya. Awalnya yang biru ini, gambar yang biru ini adalah kejadiannya awalnya sedikit, terus yang biru ini meningkat gitu ya. Meningkat lagi tahun berapa ini? 1998 ini. 1998 ini dulu ada laporan El Nino kalau nggak salah. Terus sempat turun, tidak pernah sampai turun habis gitu kalau untuk kasus kejadian DBD-nya. Tapi jumlah kematian memang sudah mulai menurun ini. Dulu tinggi 40 per 10.000 penduduk itu, sekarang sudah semakin baik karena mungkin penanganannya semakin baik oleh dokter ataupun dokter anak, dokter penyakit dalam mendeteksi dan segera memberikan penata laksanaan sehingga kasusnya itu turun, sudah bisa hampir nol. Kalau dari WHO tadi maunya 0,00 ya, kalau ini 0, berapa nih? Ada coretan, saya nggak bisa baca. Tapi untuk kasus insiden ini kita masih di 18,82, sedangkan eh, WHO harusnya itu minimal 10 per 100.000 penduduk itu yang diharapkan targetnya. Nah, selama kejadian ini sudah tahun 68 sampai 2023 itu kita sudah banyak menggunakan teknik-teknik. Di sini ada larvasida selektif, pakai fogging, menggunakan kelambu, ada jumantik, kombinasi PSN, ada gerakan satu rumah satu jumantik, revitalisasi Pokjanal, dan ini Wolbachia diharapkan bisa segera diterapkan di tahun 2023 di beberapa kota. Harapannya ya ini tadi yang biru ini bisa sampai di angka di bawah 10 gitu dan kematian bisa 0. Ya, jadi kalau dari evaluasi teknik-teknik yang sebelumnya itu terlalu bertumpu di peran serta masyarakat yang kadang itu tidak berkelanjutan meskipun konsepnya sangat bagus. Ini untuk membersihkan gitu ya. Kalau lagi di rumah oke, tapi kalau misalnya sedang libur atau apa, ini tidak ada yang lagi mudik gitu ya, misalnya orang Jakarta mudik gitu ke Palembang atau kemana, nah itu nggak tidak ada yang ngurusin. Nah ini di sini jentik ada semua itu. Jadi ada beberapa kelemahan dari teknik-teknik yang sudah diterapkan. Dan ini ada beberapa penelitian juga yang menyatakan stegomania indices lack of correlation. Di sini ada hasil yang agak mencengangkan sebenarnya, bahwa jumlah temuan jentik itu tidak berhubungan dengan kejadian denggi. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu mengherankan karena yang lebih penting itu nyamuknya itu eh, tidak bervirus sebenarnya itu. Jadi emang daripada jumlah jentiknya itu sendiri, itu yang lebih penting sebagai indikasi. Beberapa inovasi lainnya yang diterapkan tapi tidak juga terlalu berhasil, yaitu pelepasan jantan mandul. Ini mirip yang Wolbachia, yang dilepaskan nyamuk jantan itu ya, dilepaskan nanti mati. Penggunaan biological control bakteri ini susah diimplementasikan karena tidak sustainable ya, harus dilepas terus gitu bakterinya supaya supaya bisa membunuh jentik. Sedangkan kalau teknik yang Wolbachia ini dia bisa sustain, bisa tetap terjaga di lingkungan, nyamuknya tidak perlu ditambah lagi. Otosida Lovitrap, penerapan perangkap-perangkap ini bisa juga menurunkan, tapi tergantung dengan jumlah dan lokasi penempatan. Pasangnya di mana kadang tidak pas gitu. Kalau pas ya bisa menurunkan jumlah nyamuk, tapi kalau tidak pas tetap tinggi. Penggunaan larvasida, tapi di sini ada kekhawatiran terjadinya resistensi. Artinya apa? Resistensi itu sudah kebal gitu, tidak mati lagi jentik-jentiknya itu terhadap racun. Pelepasan mesosiklop ini juga diterapkan, tapi masyarakat tidak suka sepertinya memelihara mesosiklop ini. Ya, terkait fogging ini memang efektif ya, bisa membunuh nyamuk dewasa, tapi ada kelemahannya, yaitu dibutuhkan waktu yang lama sebelum bisa dikendalikan. Ya, karena kita ketahui sebelum timbul demam itu biasanya ada masa inkubasi ya. Inkubasi itu digigit hari Sabtu misalnya hari ini.
7 hari ke depan itu baru mungkin dia demam gitu. Nah, hari Sabtu depan demam biasanya nggak langsung ke rumah sakit tuh, ditunggu dulu 2-3 hari ya, udah 10 hari di rumah sakit, nanti dirawat lagi 3 hari, udah 13 hari, baru nanti lapor ke puskesmas. Udah 16 hari baru eh, bisa ada perintah untuk penyemprotan. Jadi selama hampir 2 minggu lebih di sini itu nyamuknya udah gigit berapa orang gitu ya. Sedangkan yang kita tahu satu nyamuk itu bisa 10 orang per hari, jadi sudah bisa 140 orang, jadi bisa KLB memang. Jadi teknik ini agak lama gitu kalau kita terlalu mengandalkan di satu teknik saja. Jadi pemerintah menggunakan strategi nasional penanggulangan denggi, ya ini tadi manajemen vektor, peningkatan akses mutu denggi, surveillance, partisipasi masyarakat, menguatkan kebijakan-kebijakan dan mengembangkan kajian. Ya ini seperti contohnya yang Wolbachia. Jadi Wolbachia ini sudah masuk dari keputusan Menteri tahun 2022 penyelenggaraan pilot project di 5 kota, ini Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang, Bontang, Bali ini disusulkan kemudian karena ada penolakan. Jadi kenapa pemerintah jadi setuju dengan teknik ketemuan teknologi ini, karena sejalan dengan strategi nasional menurunkan denggi. Ya. Teknologi Wolbachia ini diketahui telah menurunkan insiden atau kejadian dan juga menurunkan pasien yang dirawat. Dan WHO itu telah merekomendasikan Wolbachia ini dan teknologi ini melengkapi program yang sudah ada. Ini kerjasama lainnya dari DPR, dia membuat KOBAR itu ya, koalisi bersama melawan denggi. Lalu ini yang sudah kita tahu 3M ya, menguras, menyikat, lalu menutup dan memanfaatkan daur ulang, lulus mencegah gigitan. Plusnya ini memelihara ikan, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat, gotong royong membersihkan lingkungan, memeriksa tempat penampungan air. Nah, ini dilakukan seminggu sekali. Ada Pokjana, satu rumah satu Jumantik. Ini yang saya tahu di Jakarta ini sudah jalan ini. Jadi ada kader yang datang ke rumah-rumah, lalu memeriksa penampungan air, kamar mandi, karena mereka sudah dibekali teknik mengidentifikasi jentik gitu ya. Tapi di Palembang sepertinya ini belum ya. Ya ini salah satu ininya yang dikerjakan. Lalu ini ada juga beberapa lainnya. Tunggal darah ini di Semarang kalau nggak salah. Lalu Go Cantik ini pakai aplikasi untuk melaporkan kejadian dan lain-lain sehingga mempercepat eh, waktu untuk tindakan gitu ya, semisal perlu fogging atau apa, ini ada aplikasi Go Cantik ini. eh, IP atau Asosiasi Pengetahuan Indonesia sudah merekomendasikan juga inovasi teknologi Wolbachia ini, dan juga dari WHO menyimpulkan sudah ada bukti nyamuk berwolbachia ini memberikan dampak baik kesehatan masyarakat terhadap denggi. Rekomendasinya telah ada cukup data untuk memulai pengembangan pedoman merekomendasikan intervensi pelepasan nyamuk Aedes aegypti untuk mengendalikan denggi. Ya, pemerintah jadi tadi sesuai dengan Menteri tertarik dengan teknologi yang telah dikembangkan di Jogja ini. Ini gambar Menteri Budi Sadikin ya. Pak Budi Sadikin ini berani meletakkan tangannya di sini memberi makan karena nyamuknya itu sudah tidak ada virus dengginya lagi. Ini gambar beliau nih. Jadi Menteri datang ke UGM itu dengan Direktur World Mosquito Program, lalu membuat keputusan Menteri, bikin MOU dan menyiapkan 5 kota dan kota Semarang sebagai piloting awal selain tadi sudah di Jogja. Jadi seperti ini timeline untuk implementasinya. Di Semarang, Bandung, Jakarta Barat, Bontang, Kupang, dan Pasar diundur dulu sampai ada
eh, persetujuan dari masyarakat gitu ya. Jangan sampai ada yang, karena kalau tidak ada persetujuan masyarakat maka tidak bisa diletakkan eh, pada wadah telur tadi ya. Kalau setuju maka nanti akan ada misal orang tua asuh, namanya orang tua asuh itu dia akan mengizinkan rumahnya untuk diletakkan telur-telurnya berbahagia itu selama 6 bulan. Dia akan menjaga tidak akan dirusak itu telurnya sehingga bisa terbang di alam. Ini karena kemarin itu sempat turbulens istilahnya, Bali tidak setuju, jadi Menteri dipanggil sama Komisi 9. Hasil rakernya Komisi 9 itu menyetujui teknologi nyamuk ini. Jadi nanti Menteri harus kembali mengkomunikasikan ini ke kota-kota yang belum memahami manfaat dari teknologi. Ada saja berwolbachia, karena yang mereka takuti itu banyak-banyak hoax-hoax seperti itu. Jadi ini masih ada ini beberapa slide terakhir mau menjelaskan bahwa tinggi sampai sekarang itu masih menjadi masalah. Kita capaiannya masih di bawah WHO, ini masih 20% kasusnya dan sekarang meningkat lagi 30%. Kota yang paling banyak meninggal karena DBD di sini ada Probolinggo, lalu di Bima, Kendal, Karawang, dan Jambi. Lalu ada Maluku, Talaut, Kaur, Pulau Moratai, Kota Pekalongan. Jadi memang masih menjadi masalah nih DBD ini, denggi maksudnya. Dan yang paling banyak menderita untuk golongan umur ini di anak-anak ya. 41 ya, 38 juga nih. Kalau kematian banyak di anak-anak. Untuk kesimpulan, denggi merupakan beban kesehatan yang cukup besar di Indonesia dan kadang sering menimbulkan KLB. Karena kalau ada satu yang kena, terus dia bisa menularkan seperti itu. Sesuai dengan strategi nasional diperlukan inovasi penanggulangan. Nah, inovasi teknologi nyamuk ini telah terbukti efektif, aman, dan direkomendasikan oleh WHO dan juga Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Inovasi teknologi ini menjadi pelengkap, tidak menggantikan, tapi dia dikerjakan bersama-sama. Pembelajarannya dari implementasi Wolbachia di 5 kota dan provinsi Bali nanti bisa untuk di seluruh Indonesia. Mungkin seperti itu Profesor Haril. Ini ada beberapa ucapan terima kasih kepada slide ini. Slide ini bukan saya yang bikin. Saya cuman kopas-kopas saja dari beberapa webinar yang saya ikuti. Ini ada barcode kalau mau bukti-bukti ilmiah jurnalnya bisa di-scan di sini. Mungkin seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf cukup lama ya karena ada hal-hal detail yang barangkali kita perlu dengarkan supaya lebih paham kepada kita. Barangkali kita masuk ke sesi diskusi. Di kolom chat sudah ada 2 orang saya lihat nih. Pertama Pak Harlim Rifai. Jadi pertanyaannya, mengapa tidak dibiarkan saja secara alami? Karena kalau dilakukan pun berarti manusia yang jadi bahan kelinci percobaan. Apakah sudah ada bukti nyata bahwa memang ada efek samping seperti kemandulan dan lain-lain? Sepertinya tadi sudah dijelaskan dengan rinci ya. Barangkali silakan Dr. Ahmad Kipari. Ya, baik. Jadi pertanyaan pada Pak Harim, terima kasih Pak. Ini jadi ada kekhawatiran gitu ya, ada efek samping gitu. Jadi sudah sempat saya jelaskan tadi ada beberapa ada risiko gitu dan sudah diteliti oleh para ahlinya. Tadi kalau nggak salah ada lima topik besar, ada 52 indikator gitu. Kemungkinan dari penerapan nyamuk ini apa risikonya gitu ya. Nah, terkait pertanyaan Pak Harlim, tidak ada efek samping kemandulan. Ini mungkin saya tanya dulu kemandulannya kepada nyamuknya atau
pada manusia ini, Prof. Silakan Pak Harlim, masih hadir? Halo Pak Harlim. Oh, manusia, Oh ya, manusia. sebentar. Pada Ya, manusia maksudnya Pak Ya, Dokter. ya, ya pada baik. manusia katanya, silakan. Ya, 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 baik. Jadi kalau kemandulan terhadap manusia, jadi penelitian ini kan sebenarnya sudah berjalan hampir 12 tahun ya di Yogyakarta itu ya. Eh, Kalau memang ini menjadi sebuah kekhawatiran gitu ya, bisa bisa diambil sampelnya juga Pak Harlim. Ya maaf. Eh, Maksudnya bukti nyata yang dimiliki oleh para peneliti itu membuktikan tidak terjadi hal-hal kemandulan disebabkan oleh penggunaan nyamuk ini gitu ya. Tapi kalau eh, ya Pak Halim bisa nanya lebih detail lagi mungkin sebelum pertanyaan itu sudah baca dari mana sehingga bisa ada pertanyaan seperti ini? jadi gini, seperti dulu ya, waktu zamannya COVID dulu ya, kan banyak orang itu jadi cemas ya untuk suntik COVID ya. Karena katanya ke depannya mungkin pada perempuan itu bisa kemandulan segala macam. Nah, itu kan bisa dibilang membuktikannya itu tak bisa gitu ya. Karena yang disuntik itu pada saat itu kan anak SMA, anak SMP gitu ya. Nah, kita membuktikan mereka itu bisa menjadi kemandulan itu kan enggak bisa secara nyata gitu lah. Dan eh, ada juga teman saya ya memang mungkin kebetulan juga dia itu sampai sekarang tuh enggak hamil-hamil gitu setelah dia disuntik. Jadi kan jadi mikir ada benarnya juga kan kita jadi berpikir seperti itu. Nah, isunya nyamuk ini pun seperti itu juga bisa mengakibatkan kemandulan katanya. Jadi kita kan yang orang awam kan jadi pemikir kita kan. Nah, kalau anak kita perempuan yang disuntik bisa-bisa jadi mandul. Nah, kan jadi seperti itu, Dok. Nah, itu aja. Baik, Oh, jadi ada dua hal ya. Satu COVID, yang kedua Wolbachia, silakan ya. Dua hal itu yang berbeda. ya baik. Ya, ada COVID kalau disuntik jadi mandul dan ada nyamuk kalau dilepaskan di alam terus menggigit kita, kita jadi mandul gitu ya. Baik. Ya, untuk yang COVID saya kurang 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 paham juga ya. Dan itu karena disuntiknya baru ya, baru berapa tahun kita di COVID-nya 2021 ya mulai suntik ya. Kalau memang mau diteliti Pak Halim itu bisa itu kan karena sampelnya banyak itu. Anak SMP SMA itu yang disuntik kemarin itu bisa diambil datanya terus nanti dihitung gitu ya apakah memang betul setelah disuntik vaksin A, vaksin B, vaksin C itu menyebabkan kemandulan itu bisa diteliti secara ilmiah. Yang saya jelaskan di sini adalah berdasarkan data-data saja karena COVID itu baru kita belum bisa menganalisis datanya. Masih perlu dikumpulkan dulu datanya kalau memang betul tuduhan penyuntikan itu menyebabkan mandul. Karena mandul itu sendiri kan multifaktor ya, banyak sebab gitu, bukan hanya disuntik sesuatu sehingga tidak bisa hamil. Harus dicek lagi faktor dari laki-lakinya, faktor dari perempuannya ya. Mungkin seperti itu kalau pada manusia terkait penyuntikan dari COVID. Nah, yang nyamuk ini juga hampir sama mungkin. Eh, Kita masih perlu banyak data-data kalau memang itu bisa menyebabkan kemandulan. Tapi yang penting itu bagaimana sistematis kejadian mandul itu bisa gitu ya. Nah, yang sudah dipikirkan oleh para tim ahli pada publikasi risk assessment mereka itu tidak termasuk di sini menyebabkan kemandulan. Ya. Yang paling besar tadi resikonya yang paling tinggi itu adalah penolakan dari masyarakat ya karena yang dulunya kampanyenya itu mengurangi jumlah nyamuk
sekarang malah ditambahkan nyamuk. Itu dan terbukti kan memang sekarang banyak penolakan. Nah, itu maksudnya risk assessment yang telah dikerjakan. Tapi kalau memang tadi Pak Harlim punya pemikiran dan tadi dari bacaan-bacaannya itu ada zat-zat yang bisa menjadi penyebab mandul, itu mungkin bisa bisa disampaikan kepada para peneliti tersebut untuk diteliti gitu. Nah, tetapi sampai sekarang yang disimpulkan bahwa itu tidak menjadi faktor risiko. Oke, terima kasih. Sama-sama. Izin Baik, dokter kalau bisa saya Sambo tambahkan. mau Jadi nanya sedikit. saya tambahkan Assalamualaikum. yang tadi Pak Harlim. Nanti Bu ya, kalau bisa raise hand atau buat di chat ya Bu ya. Nah, sebentar. Oke. Kalau saya tambahkan untuk pertanyaan Pak Harlim tadi, jadi kalau COVID memang ada vaksin yang disuntikan ke manusia itu ya. Ada bahan tertentu yang disuntikan. Nah, coba pada Wolbachia itu bakteri itu disuntikan ke nyamuk jadinya kan. Nah, bukan ke orang. Jadi berbeda sama sekali. Jadi Wolbachia itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Begitu Pak Harlim. Oke, Pak Ah, Prof. Makasih banyak, Pak ya, Prof. ya betul. Nanti sebentar